acara kami jadi izinkan saya screen ya, Mbak Niti. Oke, oke, kelihatan ya, Mbak Niti ya. Oke, jadi Terlihat, Pak. kenapa acara hari ini perlu kita selenggarakan bersama? Ada beberapa hal pertimbangan. Setidaknya yang krusial adalah kita ingin sekali memastikan apa yang dikerjakan oleh teman-teman itu memiliki perencanaan yang mapan, termasuk juga tidak pernah keluar dari agenda universitas yang diturunkan ke dalam fakultas, kemudian ke prodi masing-masing. Kira-kira itu motivasinya. Nanti teknis kita akan bicara bagaimana kepentingan ini untuk proposal penelitian internal dan juga eksternal. Saya akan mulai mengingatkan lagi, saya ini copy paste. Jadi mungkin teman-teman udah paham betul nih, ini saya ambil dari mana. Ini saya ambil dari kriteria 7 akreditasi prodi. Nah, ada beberapa poin yang krusial yang saya tandai merah, yang saya warnai merah. Jadi khususnya terkait dengan jumlah penelitian yang sesuai dengan keilmuan. Artinya universitas harus punya aturan bahwa kegiatan penelitian oleh dosen itu harus sesuai dengan keilmuan. Nah, nanti ketika kita akreditasi itu salah satu ujiannya, apakah hal ini sudah kita kerjakan atau tidak. Kami ingin sekali akreditasi, baik prodi, institusi, dan sebagainya itu hanya tinggal buka kembali saja, gitu. Tidak membuat, tetapi membuka kembali apa yang disiapkan selama ini. Artinya harus ada aturan itu. Yang kedua, kalau kita masuk ke bawah, mencakup unsur-unsurnya adalah ada peta jalan. Yang ini juga harus kita siapkan. Komandan paling teknis di lapangan yaitu Kaprodi. Kaprodi harus memastikan ini betul-betul dijalankan oleh nanti kaitannya dengan LPPM akan dibantu oleh UPPM untuk memastikan dosen itu juga sudah sesuai. Nah, yang poin B juga adalah ini juga penting untuk kita memastikan bahwa riset-riset mahasiswa juga sesuai dengan keilmuan kita. Ini mungkin nanti akan banyak diskusi, challenge. Mungkin kita banyak sekali temukan topik mahasiswanya apa, pembimbingnya apa. Akhirnya tidak maksimal. Dari konsep keilmuannya tidak akan maksimal, dari konsep administrasinya ini tidak sesuai dengan administrasi. Kira-kira begitu. Nah, kemudian berangkat dari hal ini, kemudian kami LPPM diskusi apa yang bisa kami pastikan bahwa ke depan akreditasi itu hanya membuka kembali saja, gitu, tidak membuat. Nah, kemudian kita akan masuk dari yang paling pertama, yaitu kita sepakati dulu teman-teman dosen bahwa apa itu fishbone, apa itu roadmap, gitu. Jangan sampai kita berbicara roadmap tapi kita tunjukkan fishbone. Atau kita sedang diskusi tentang fishbone tapi kita menunjukkan roadmap. Akhirnya persepsinya jadi berbeda. Nah, kami ingin sepakati dulu bahwa persepsinya kita harus sama. Bahwa fishbone bentuknya seperti ini. Namanya juga fishbone. Tulang ikan, kira-kira begitu ya. Nah, apa yang ada di dalam fishbone itu kita sepakati juga. Setidaknya ada 3. Yaitu tentang bidangnya sendiri, kemudian topik-topiknya, kemudian tujuannya. Dalam hal ini akan menjadi fishbone prodi. Nah, bidang apa saja yang ada di dalam prodi, baik bidang peminatan, topik-topik apa yang akan dikerjakan oleh prodi, nah kemudian tujuan prodi itu apa? Nanti akan kami berikan contoh. Jadi kita sepakati dulu bahwa ini adalah fishbone, ini akan menjadi fishbone prodi. Nah, kemudian kita akan lanjut agak teknis. Kita juga harus sepakat dulu bahwa
Sudah. Sudah, Pak. Selanjutnya kita sepakati dulu apa itu roadmap. Kalau tadi kita sudah sepakat bahwa fishbone bentuknya seperti itu, kemudian roadmap kita sepakati dulu bentuknya bahwa, nah, UNUSA dalam hal ini LPPM menyediakan format supaya kita seragam, tetapi saya akan masuk pada apa inti roadmap sebetulnya. Mungkin teman-teman dari luar UNUSA akan membuat format yang berbeda, silahkan. Tetapi ada unsur-unsur tertentu yang harus dipenuhi bahwa itu disebut roadmap. Yang pertama adalah penting sekali untuk menunjukkan TKT. Maka unsur ini harus ada. Yang kedua adalah penting sekali untuk menunjukkan ini riset apa yang sedang dikerjakan. Yang ketiga adalah ada tahun, karena namanya rencana peta jalan. Kira-kira begitu. Maka di 2000 ini ngerjakan apa, di 2000 ini ngerjakan apa, di 2000 ini ngerjakan apa. Nah, bagi teman-teman UNUSA, Renstra Universitas itu yang sekarang itu dibangun dari 2022 sampai 2026. Artinya roadmap teman-teman juga harus menyesuaikan. Nah, kalau tadi fishbone itu adalah fishbone prodi, maka roadmap ini adalah roadmap masing-masing dosen. Kalian akan mengerjakan apa ke depan? Nah, kenapa kita harus guide bahwa ada TKT-nya, ada penelitiannya, ada tahunnya, supaya perencanaan itu mapan gitu. Dan apa yang mau kita capai itu dapat terpenuhi. Nah, maka teman-teman dosen itu harus memiliki namanya roadmap dosen. Kalau tadi, nah, indikatornya setidaknya ada 3. Ada TKT-nya, ada penelitiannya ini jenis apa, kemudian ada tahun. Artinya ada 2 yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan aktivitas penelitian, yaitu adalah fishbone-nya prodi supaya tidak melenceng dari agenda prodi, kemudian supaya tidak melenceng dari apa yang kita rencanakan, maka teman-teman dosen harus punya roadmap. Kita sepakati dulu bahwa fishbone bentuknya seperti itu, roadmap bentuknya seperti ini. Nah, mari kita mulai satu persatu ya, supaya kita bisa agak teknis diskusinya. Nah, kita mulai dari bagaimana prodi itu akan menyusun fishbone. Nah, yang paling mudah kalau di UNUSA itu kita kenal ada bidang peminatan. Peminatan masing-masing di prodi masing-masing. Contoh lah, maka apa, peminatannya apa, maka di dalam peminatan itu harus disusun topik-topiknya oleh dosen peminatan tersebut gitu. Karena yang tahu tentang topik-topik yang akan dikerjakan adalah dosen-dosen yang ada di peminatan tersebut. Nah, kalau bidang kemudian peminatan ini kumpulkan, maka goalnya apa gitu, dari prodi itu? Targetnya apa itu dari prodi itu? Nah, saya akan berikan satu contoh. Ini program studi kesehatan masyarakat UNUSA. Visinya adalah salah satunya promotif dan preventif di pesantren. Dia declare satu clue bahwa Kesmas akan fokus pada pesantren. Maka fishbone-nya harus menunjukkan. Kalau tidak ada ini, orang tidak akan percaya. Atau ketika akreditasi, orang akan mengevaluasi, mereka mengklaim dirinya spesifik di pesantren, tapi fishbone itu tidak ada. Maka orang tidak akan percaya. Nah, mari kita berikan contoh. Ini punya prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Tadinya adalah declare-nya mereka tentang fokus di pesantren. Tujuan mereka apa sih sebetulnya? Yaitu peningkatan kualitas hidup secara umumnya. Maka kalau di Kesmas itu ada 5 peminatan, Kesling, promosi kesehatan dan ilmu perilaku, kebijakan dan administrasi kesehatan, epidemiologi biostatistik, epidemiologi gizi, maka teman-teman di prodi itu meminta kepada teman-teman di peminatan itu untuk menyusun tulang-tulangnya, topiknya. Nah, karena tadi Kesmas sudah mendeklar pesantren, maka sudah selayaknya di masing-masing peminat juga menyumbang terkait topik-topik di pesantren. Contoh, Kesling akan menyumbang terkait topik-topik khususnya fokus pada sanitasi pesantren.
Kalau di promosi kesehatan ilmu perilaku, dia fokus pada kesehatan santri. Kemudian kalau kebijakan administrasi, dia kebijakan di pesantren, epidemiologi biostatistik, dia fokus pada risiko penyakit pesantren. Kemudian epidemiologi gizi, dia fokus pada gizi santri. Nah, kalau ini ditunjukkan sebagai Fishbone Prodi, orang akan percaya inline dengan visi Prodi tadi. Nah, maka teman-teman di Prodi itu harus duduk bersama untuk mengkonsep ini. Oh, kepeminatan apa dosennya, silahkan konsep. Silahkan kalian buat tulang-tulang apa yang akan dikerjakan supaya target Prodi ini tercapai. Dan harus terlihat di sini bahwa Prodi sedang fokus apa dan Prodi ini dibangun untuk apa. Maka terlihat di sini, oke, Kesling ini fokusnya, kemudian yang lainnya gizi, pro epidemiologi ini gizinya dan sebagainya. Paling mudah adalah kumpulkan semua dosen, masing-masing peminatan diminta untuk membuat tulangnya. Kemudian Prodi akan membuat ini sebagai Fishbone Prodi. Nah, ke depan ketika teman-teman dosen peminatan Kesling, maka agak aneh ketika meneliti tentang gizi. Nah, ini tugas Prodi, termasuk nanti akan dijembatani oleh UPPM, nanti teknis agak di belakang, untuk memastikan riset itu fokus pada bidang keilmuannya. Jadi ketika akreditasi atau ditanya dan sebagainya, sudah kita dapat menunjukkan bahwa riset itu dikerjakan sesuai dengan keahliannya masing-masing dosen. Nah, kemudian Fishbone selesai. Sekarang kita akan masuk kepada bagaimana menyusun roadmap-nya. Kalau kita masuk dari konsep TKT, sebetulnya di masing-masing TKT itu ada clue yang menunjukkan riset kita itu di mana. Apakah di riset dasar, apakah di riset terapan, atau sedang melakukan pengembangan. Maka clue ini akan menjadi salah satu clue juga dalam riset teman-teman. Nanti akan kami tunjukkan. Contoh, di TKT 1 sampai 3 saya warnai merah. Maka disebut riset dasar sebetulnya sudah dipandu oleh teman-teman yang mengkonsep tentang itu bahwa seperti prinsip dasar. Bagaimana mekanisme itu? Kemudian ada kata formula. Formulasi. Jadi clue-nya itu verb-nya sebetulnya. Atau pembuktian dalam konsep eksperimen. Nah, sedangkan TKT 4 sampai 6 itu di applied research, dia selalu mendikir tentang ada validasi, demonstrasi, tetapi skupnya mereka batasi dalam laboratorium atau dalam lingkungan terkontrol. Saya berikan warna hijau supaya kita di-guide, nanti akan menyusun roadmap-nya. Nah, sedangkan riset pengembangan itu kita juga diberikan clue sebetulnya bahwa ada kata-kata demonstrasi, ada kata-kata pengujian dalam lingkungan sebenarnya. Nah, itu yang kita sebutnya ada TKT pengembangan. Ada saya berikan clue-cluenya juga bahwa di TKT 7 sampai 9 itu sudah berbicara bagaimana prototipe atau teknologi dihasilkan di dalam 4, 5, 6 tadi itu akan diuji di lingkungan sebenarnya. Nah, kemudian berangkat dari TKT ini kita bisa nyusun bahwa roadmap kita seperti ini. Ada TKT 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 9. Penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan. Nah, bagaimana membuat riset yang sedang dikerjakan itu? Ya sudah, kita buat saja dalam bentuk bisa saja siklus, bisa saja hanya satu. Nah, clue-nya tadi kita pakai saja di sini, prinsip dasar X, formulasi X. Maka kalau berbicara tentang pembangunan herbal medicine, di penelitian dasar itu orang akan fokus bagaimana memformulasikan.
di riset terapannya diuji pada kontrol subjek yang terkontrol atau lingkungan yang terkontrol. Kemudian di pengembangannya sudah diuji pada masyarakat yang lebih luas. Nah, clue-cluenya adalah kalau dasar kita gunakan prinsip dasar X, formulasi X, kemudian penelitian terapan validasi di lab, demonstrasi di lab, atau pengembangan itu demonstrasi di large scale atau pengembangan. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya kita bisa secara spesifik masuk menjadi title gitu. Nanti saya akan tunjukkan di belakang. Kemudian orang akan bertanya, Pak Safi, kalau orang kesehatan, teknik mudah menghasilkan produk. Tapi bagaimana kami yang di FKIP? Nah, produk itu kita definisikan bisa saja prototype, produk akhir, karya atau software, desain, dan sebagainya, atau bisa saja dalam brief policy yang bisa kita uji. Nah, jadi teman-teman FKIP misalnya menghasilkan brief policy atau konsep pengajaran yang mulainya diformulasikan dulu di dalam kelas, kemudian bisa diterapkan di dalam seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Itu bisa, dan itu kita definisikan sebagai produk penelitian. Produk itu tidak harus fisik, bisa saja dalam konsep, keilmuan, dan sebagainya. Kita definisikan secara arti luas. Jadi teman-teman FKIP suatu saat sudah punya konsep atau teknik pengajaran yang bisa diaplikasikan di seluruh sekolah di Indonesia. Misalnya, kalau teman-teman herbal medicine tadi ya gampang sekali teknis gitu. Formulasikan, uji, lab, kemudian kita kembangkan atau uji dalam large scale. Nah, panduan ini akan memastikan bahwa setiap dosen tidak ada lagi ceritanya tidak punya HKI. Tidak ada dosen yang tidak memiliki konsep keilmuannya yang mendalam pada keilmuan yang dimiliki. Karena kami meng-guide bahwa orang akan berangkat dari penelitian dasar. Itu yang perlu kami tekankan. Nah, bagaimana aplikasinya dalam termasuk kebermanfaatannya? Kalau kita bicara Fishbone, maka ketika Fishbone Prodi itu kita declare, kita sepakati bersama dan menjadi kebijakan Prodi, maka tidak ada lagi ceritanya dosen itu melakukan riset di luar kepakarannya. Yang kedua adalah ini mudah sekali untuk mencapai visi misi Prodi. Kalau kita tarik lebih panjang lagi akan menjadi visi misi universitas. Karena ini betul-betul dikonsep. Nah, kemudian yang roadmap sendiri itu adalah ini dosen harus melakukan perencanaan riset yang mapan, mulai dari riset dasar, kemudian ke riset terapan. Yang kedua adalah ini tersedianya topik penelitian bersama mahasiswa, jadi tidak ada ceritanya lagi mahasiswanya ngerjakan apa, dosennya apa, termasuk dicapainya produk hasil penelitian. Nah, saya akan berikan satu clue lagi bagaimana roadmap itu menjadi topik bersama antara dosen dan mahasiswa. Kalau kita ingat lagi di kriteria 7 tadi. Contohlah, ini adalah ada satu topik riset yang dikerjakan. Misalnya ada 4, saya sebutnya 4. 1, 2, 3, 4. Misalnya di dalam, mau saya kelihatan Mbak Niti? Mau saya kelihatan ya? Contoh, saya berikan contoh. Kecil banget Pak, nggak kelihatan malah. Gambarnya terlalu kecil, nggak terlihat. Oke. Mungkin bisa ditampilkan yang slide 1 tadi Pak Safi. Maksudnya. Di zoom aja Pak kalau berkenan. Oke. Oke, bentar ya. Atau gimana cara ininya? Atau nanti yang fullnya saya screenkan Mas. Nanti saya coba jelaskan dulu setidaknya. Kalau pakai komputer bisa kelihatan kok. Oh, kelihatan ya. Nanti setidaknya saya jelaskan ini dulu, nanti saya akan berikan yang zoom-nya. Anggaplah contoh ini ada 4 hal yang akan dikerjakan di dalam riset pengembangan. Maka 4 ini kalau dosen mau kerjakan sendiri, ini bisa saja 4-nya ini menjadi tujuan khususnya.
Oke, saya mau ini akan jadi tujuan khusus saya kalau ini 1 tahun. Tetapi kalau ini misalnya dikerjakan 2 tahun, maka ini tujuan khususnya ada 2. Tujuan khusus selanjutnya tahun berikutnya ada 2 misalnya. Atau misalnya kita menuliskan hanya 1, dikerjakan dosen sendiri, maka itu akan menjadi tujuan umum dosen gitu. Ini akan meng-guide ke arah sana. Atau yang paling praktis lagi, ini akan menjadi topik yang dikeroyok oleh mahasiswa. Misalnya ada punya 4 mahasiswa, ya sudah, mahasiswa 1 kasih ini, mahasiswa 2 kasih ini, mahasiswa 3 kasih ini, mahasiswa 4 kasih ini. Jadi ketika ada evaluasi akreditasi, sudah tidak ada ceritanya lagi riset mahasiswa dan dosen itu melenceng. Nah, itu pentingnya bagaimana roadmap dosen itu betul-betul dikonsep. Nah, memang ini perlu waktu bagaimana memikirkan, dan ini akan menjadi panduan kami ke depan bahwa dosen akan mengerjakan apa yang sudah dituliskan di sini. Jadi ketika diajukan ke LPPM bahwa dia melenceng dari ini akan dicatat oleh kami menjadi rencana sampai 2026. Maka UPPM akan memberikan notis, kamu melenceng loh. Maka silakan buat sesuai dengan yang sudah direncanakan supaya prodi juga terwujud, tercapai tujuan-tujuan prodi tadi. Nah, kira-kira itu. Nah, bagaimana menyusunnya di proposal? Nah, saya akan coba berikan yang agak besar ya. Tadi karena teman-teman besar. Oke, kelihatan tidak, Mbak Niti? Pak, sudah Terlihat. Sekarang bagaimana kita akan menyambungkan antara Fishbone Prodi dengan roadmap dosen. Jadi nanti teman-teman UPPM termasuk Kaprodi akan mengevaluasi apakah yang dikerjakan oleh teman-teman yang direncanakan oleh masing-masing dosen ini sesuai dengan kepakarannya dan bagaimana dia mendistribusikannya menjadi roadmap. Bagaimana menginline-kan. Ini contoh punya Kesmas ya. Punya Kesmas, khususnya saya misalnya saya fokus di kesehatan lingkungan. Maka Fishbone saya fokus tentang misalnya bagaimana remediasi polusi. Maka saya akan tunjukkan di sini. Contoh riset dasar saya akan fokus bagaimana formulasinya. Atau komprehensif analisis bagaimana proteinnya yang ada di dalam, ini tentang basic research. Nah, kemudian di tahun 2024-2005 saya akan mencoba apa yang saya hasilkan di riset dasar itu testing gitu, menggunakan laboratorium terkontrol untuk mengevaluasi apakah material yang kami bangun itu mampu tidak untuk meremediasi polusi. Kemudian di 2026 kami akan uji di dalam large scale menggunakan misalnya di beberapa air limbah yang ada di Indonesia, termasuk menjadi prototipe yang ini bisa selanjutnya bisa dikomersialkan. Nah, ingat lagi penyusunannya yang tadi ada clue-nya, ada verb-nya. Mohon itu dijadikan. Nah, kalau kita menggunakan clue itu, ini sebetulnya bisa jadi modifikasi jadi judul kita. Gitu. Nah, kaitannya dengan jadi Fishbone itu harus inline dengan roadmap yang kita bangun. Tidak mungkin ketika kita mengklaim bahwa fokus kita kesehatan lingkungan, tetapi roadmap kita tentang gizi. Maka orang tidak akan percaya. Maka UPPM akan menolak usulan tersebut dan diminta untuk melakukan revisi terhadap usulan-usulan yang ada. Nah,
Mungkin fishbone teman-teman mudah. Kumpulkan dosen-dosen peminatan, diminta buat tulang-tulangnya. Duduk bersama, sepakati tulang-tulangnya apa yang dikerjakan, sehingga target peningkatan kualitas hidup bisa terpenuhi. Nah, bagaimana dengan roadmap? Pak, boleh tidak misalnya di sini, kalau Pak Safi ini kan membuat semacam siklus gitu. Ini ada 5, ini ada 4, ada. Boleh tidak ini 1 aja, Pak? Boleh. Pak, tahunnya ini apa harus mengikuti ini? Tidak. Sesuai dengan yang direncanakan. Bisa saja basic research-nya sampai 2024, kemudian applied-nya 1 tahun, technological development-nya 1 tahun. Boleh. Dosen sendiri yang paham tentang bagaimana riset dasar itu bisa dikerjakan, terapan itu bisa dikerjakan, pengembangan itu bisa dikerjakan. Berapa tahun yang dia minta. Nah, kenapa tahun ini dipilih supaya inline dengan universitas? Bahwa Renstra kita disusun 2022 sampai 2020. Nah, kaitannya dengan proposal yang ada di internal. Saya akan tunjukkan yang internal dulu. Nah, hal ini wajib ada di proposal. Bagaimana kalau ada di proposalnya dan ini diletakkan di mana? Sebetulnya saya akan masuk ke Simlitapmas kita, proposal kita. Nah, di dalam latar belakang itu dia tulis bahwa kita sudah di-guide. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang keterkaitan bidang fokus atau Renstra universitas. Ini secara tidak langsung kita sudah di-guide. Mohon buktikan kepada kami reviewer bahwa yang kamu kerjakan itu sudah sesuai dengan agenda universitas. Maka fishbone, prodi dengan roadmap itu harus ada. Dan itu harus dinyatakan di dalam paragraf terakhir. Bahwa usulan ini sejalan dengan topik unggulan di Prodi Kesmas, khususnya di Kesling seperti pada gambar 2. Pada gambar ini. Nah, kita perlu perjelas lagi, setidaknya ada 3 subtopik yang sejalan. Limbah, dampak lingkungan, dan remediasi polusi. Maka, yang dikerjakan oleh teman ini sudah betul sesuai fokusnya, dan fokus lingkungan ini, dia ini memang menggunakan tentang limbah. Roadmap dosennya, dosen siapa? Di proposal harus ada. Nah, termasuk juga kita harus attach itu di dalam letak roadmap itu. Bahwa yang pertama itu adalah ada fishbone prodinya, maka yang kedua adalah roadmap dosennya. Ini yang akan diverifikasi oleh teman-teman PPM. Nah, suatu saat kita akreditasi, tidak perlu ini lagi, buka saja ke sini, maka verifikator akan melihat, riset yang dikerjakannya sudah sesuai. Nah, nanti tinggal diverifikasi terhadap skripsi mahasiswa, apakah masuk di dalam topik ini atau tidak. Nah, Prodi harus punya evaluasi, bahan evaluasi itu. Nah, ini contoh yang internal. Kemudian saya akan berikan contoh untuk pengajuan eksternal. Nah, pengajuan di Dikti itu selalu kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang bisa mendukung agenda universitas. Saya akan berikan contoh ya. Salah satu ajuan di Nah, saya tunjukkan ya. Ini adalah proposal matching fund, alhamdulillahnya lolos. Bagaimana kami meyakinkan bahwa manfaat dan dampak terhadap yang tadi itu agenda universitas. Kita masuk ke sini. Bahwa kita mengklaim bahwa yang kita kerjakan itu sesuai dengan prodi. Fokusnya apa dan juga mata kuliah yang kita ini kan, dan bagaimana ini akan mendukung agenda universitas, agenda prodi itu. Nah, jadi di setiap ajuan, baik di internal dan eksternal, deklarasi tentang
aktivitas kita sesuai dengan prodi dan untuk mendukung prodi itu penting sekali. Supaya dikti itu juga penilaian tentang itu ada. Bagaimana yang dikerjakan ini tidak melenceng dari keilmuannya, sumbangannya pada prodi, khususnya di mata kuliah dan penelitiannya sebagai dosen di masing-masing prodi. Itu kira-kira ya yang bisa saya sampaikan. Silahkan kita mulai dengan diskusi. Baik, terima kasih atas pemaparannya Pak Syafiq. Ya, moga-moga teman-teman ini jelas dan juga bisa merevisi. Mungkin ada beberapa yang sudah direview oleh UPPM. Jadi Bapak Ibu tahap pertama untuk usulan penelitian Bapak Ibu semua itu yang mereview adalah UPPM. Seperti itu. Jadi masukannya masih bersifat penulisan, isi seperti itu, bukan pada konten. Monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan, boleh raise hand ataupun menulis di kolom chat. Bu Mahmudah, monggo. Ya, terima kasih Mbak Neti. Pak Safi, menarik pemaparan tadi. Cuman saya sudah membuat roadmap untuk pribadi sampai 4 tahun ke depan. Nah, yang membuat saya ragu adalah kalau ternyata misalnya ketika tahun depan atau 2 tahun ke depan itu ternyata tren keinginan saya itu berubah, bagaimana ya Pak ya? Apakah harus berarti saya keluar dari roadmap yang sudah saya rencanakan begitu? Itu pertanyaan yang mengganggu saya waktu membuat roadmap itu, sehingga judulnya itu akhirnya awalnya saya tidak membuat seperti yang punyanya Pak Safi tadi ya, karena ada 4 sampai 5 topik tadi ya Pak ya. Tapi kalau saya kan hanya satu judul begitu setiap tahun. Nah, kalau tahu seperti perencanaan Pak Safi begitu, mungkin agak tenang. Tetapi yang membuat saya kekhawatiran saya muncul lagi adalah kalau ternyata 1 atau 2 tahun kemudian tidak sesuai dengan perencanaan yang saya buat, itu bagaimana? Begitu Pak Safi. Oke, terima kasih. Setelah ini langsung jawab Mbak Neti atau dikumpulkan dulu Mbak Neti? Langsung dijawab aja Pak Syafiq biar enggak lupa. Terima kasih. Terima kasih. Jadi itulah pentingnya perencanaan, Bu, karena tidak mungkin prodi membuat fishbone tiap tahun. Tidak mungkin universitas membuat renstra tiap tahun. Makanya dibuatlah rencana 5 tahun ke depan, dan itu harus dituntaskan. Karena kalau tidak tuntas, bisa saja begini, secara keilmuan, saya masuk dalam konsep keilmuan dulu. Ibu itu pengen satu topik tertentu supaya paham bagaimana ini di konsep, mekanisme, dan sebagainya. Termasuk bagaimana ini berhasil atau tidak di lapangan. Tapi ketika sudah selesai konsepnya, kemudian formulasinya, dan sebagainya, kemudian tahun depan Ibu riset yang lain lagi. Itu kan jadinya tidak komplit dari segi keilmuannya. Akhirnya juga jadi pindah-pindah, nggak jelas ini dosen expertnya apa sih. Dan juga akan menyusahkan prodi termasuk universitas. Nanti ketika ada evaluasi, betul tidak dosennya sedang merencanakan apa ini apa tidak. Nah, saran saya adalah roadmap ini betul-betul dipikirkan, duduk, tenang, apa sih yang betul-betul saya ingin kerjakan ke depan. Supaya setidaknya dari keilmuan saya paham bagaimana dasarnya, applied-nya, sampai bagaimana ini diaplikasikan supaya tuntas keilmuannya. Maka duduk tenang, oh saya mau ini, dan itu menjadi guideline, Bu. Kalau sudah menjadi guideline, ada godaan kanan kiri udah nggak ini, gitu. Karena saya akan fokus sampai ini tuntas, gitu. Kalau misalnya topik itu akan dilaksanakan di roadmap berikutnya nggak masalah. Tapi kalau misalnya hanya baru riset dasarnya kemudian udah mau lompat lagi, sayang sekali. Apa yang sudah dibangun tidak menjadi riset terapan, termasuk riset pengembangan. Gitu. Maka sebaiknya ini tetap dijalankan, gitu. Supaya yang tadi
dari keilmuannya Ibu jadi akan menjadi expert, nanti kepentingan prodi dan universitas itu tuntas. Nanti ketika akreditasi, prodi nggak harus membuat-buat lagi fishbone-nya gitu, karena sudah sesuai yang direncanakan oleh teman-teman dosen. Sebaiknya begitu, Bu. Kami tidak menyarankan untuk pindah-pindah. Tuntaskan saja dulu, selesaikan dulu, baru kita berpikir. Nah, nanti itu ada keasikan, Bu. Apa ya? Ada semacam satu kepuasan ketika apa yang kita pelajari bisa diterapkan dan ini menjadi produk di masyarakat. Produknya yang tadi ya, jangan harus produk fisik ya. Nah, itu ada kepuasan tersendiri. Dan universitas seharusnya mendorong itu untuk dari riset dasarnya, kemudian bagaimana diaplikasikan, dan universitas itu kan juga dituntut punya produk yang harus dipatenkan, termasuk dosen-dosennya kan. Maka tidak mungkin produk yang dipatenkan itu tiba-tiba ada tanpa melakukan riset dasar, uji dalam satu kontrol tertentu, baru kita berbicara bagaimana diaplikasikan di lapangan. Itu kira-kira saran saya, Bu. Ya, makasih Pak Safi. Lanjut Pak Safi ya, boleh ya? Ya, silakan. Ya, terkait ini Pak Safi, karena kami berada di FKIP ya, jadi kadang-kadang kita meneliti terkait dengan kebijakan-kebijakan kementerian yang kadang-kadang sering berubah juga, sehingga minat itu yang menggiring kami untuk berubah seperti itu. Contoh ini Pak Safi ya. Kalau pada 2 tahun sebelumnya kami itu kan kalau di pendidikan itu kan masih berkutat pada K13 seperti itu. Kemudian sekarang sudah berubah ke arah implementasi kurikulum merdeka. Nah, sehingga mau tidak mau kita membuat terobosan-terobosan yang menyesuaikan dengan kejadian yang tren yang saat ini terjadi. Nah, itu yang kekhawatiran kita waktu membuat roadmap itu, keraguan-raguan itu Pak Safi. Nah, ini kalau misalnya ternyata di tahun mendatang atau 2 tahun kemudian ternyata tidak sesuai dengan roadmap yang sudah saya buat, yang tentu saja memang harus tuntas toh Pak. Idealnya kan seperti itu. Mulai dari misalnya pengembangan, kemudian validasi alat ukurnya dan seterusnya seperti itu. Nah, begitu Pak Safi. Jadi itu yang menjadi keraguan kami ketika membuat roadmap. Kalau seandainya itu berubah atau tidak sesuai dengan roadmap, bagaimana? Itu loh Pak. Iya, oke. Terima kasih. Sebetulnya termasuk saya sendiri misalnya di Kesling itu, Bu. Makanya aplikasinya itu bisa dalam contoh air limbah. Air limbahnya bisa apa saja gitu. Bisa air limbah dari rumah sakit, dari air limbah dari perumahan masyarakat, industri dan sebagainya. Sampai akhirnya kita yakin bahwa material yang kami bangun ini mampu. Mungkin bisa dikaitkan dengan itu juga gitu. Bisa saja ininya dalam berbagai aspek gitu, sehingga ternyata kita bisa tarik kesimpulan bahwa konsep ini berhasil gitu. Konsep ini berhasil dalam X, konsep ini berhasil dalam B, konsep ini berhasil dalam C. Kalau kita kumpulkan semua dalam berbagai kondisi ini berhasil. Itu kira-kira yang bisa diambil poinnya, Bu. Sebetulnya kan begini, kalau saya tidak terlalu akan masuk pada topik pendidikan karena saya tidak paham tentang itu. Tetapi paling tidak sebetulnya konsep pendidikannya mungkin sekarang siapa ininya, ininya, kemudian ini. Nah, Ibu itu ada satu konsep, kita uji pada kebijakan yang seperti ini. Ternyata gagal. Maka perlu dievaluasi kan? Berhasil. Kemudian ternyata ada baru, maka kita uji konsep Ibu tadi pada ini. Ini berhasil juga. Artinya 2 sudah berhasil.
Nanti akan berubah lagi, oh kita uji pada ini berhasil juga. Maka bisa kita simpulkan bahwa konsep yang Ibu miliki tentang pengajaran itu berhasil dalam K13, Merdeka Belajar, dan Merdeka apa lagi nanti di 2024. Itu kira-kira poinnya, Bu. Iya, iya. Makanya evaluasi itu kan, evaluasi. Maka yang penting dibangun itu sebetulnya saya tidak tahu riset masing-masing teman-teman itu, tetapi yang paling mudah tadi saya membayangkan itu, anggaplah ada satu dosen FKIP itu dia punya konsep bagaimana pengajaran efektif misalnya. Maka yang pertama itu bagaimana diformulasikan konsep ini, itu riset dasar. Yang kedua, kita uji di kelas. Konsep ini berhasil apa tidak? Oh ternyata berhasil, oh ternyata gagal, perlu evaluasi. Maka dievaluasi di tahap itu, apply lagi, oh berhasil. Kemudian silakan diuji pada seluruh di Indonesia. Gitu. Itu yang paling mudah dalam pikiran saya gitu ininya. Nah termasuk teman-teman sport science misalnya, termasuk juga oh saya itu ada punya satu konsep tertentu bagaimana teman-teman olahragawan itu tidak capek misalnya, saya nggak tahu, saya agak ngawur aja. Kemudian formulasikan konsepnya, diuji pada sekelompok olahragawan, berhasil diuji dalam large scale, baru konsep Pak Sunanto ini diterima sebagai konsep sport science supaya tidak lelah misalnya. Nah, kira-kira begitu pengujiannya dalam berbagai kondisi, kira-kira begitu. Nah, perencanaan itu harus tertuang di roadmap. Makanya kalau misalnya sudah tertuang di roadmap, teman-teman itu, tetapi memang menyusun roadmap itu tidak akan selesai dalam 1 jam, 2 jam. Kalau biasanya perlu dipikirkan, duduk bersama, kemudian dari konsep keilmuannya, kira-kira membaca trennya dan sebagainya, oh baru lahirlah roadmap ini. Kalau hanya misalnya punya temennya di copy paste diganti kontennya aja, wah itu selesai dalam 30 menit. Tetapi akhirnya tidak akan mencerminkan apa yang sedang direncanakan ke depan. Gitu. Memang perlu ya, makanya kita berikan waktu sehari 2 hari ini untuk duduk merenung, pikirkan apa yang betul-betul direncanakan sampai tahun 2026. Oke, bagaimana Bu Mahmudah? Ya, sementara itu dulu Mbak Neti. Nanti semangat, kalau Bu, bikin Nanti silakan Pak Muhid. Oh iya, Oke, monggo baik. Pak Muhid. Terima kasih Pak Safi. Jadi apa yang disampaikan sama Bu Mahmudah ya, Bu Cimut panggilannya itu. Menarik itu, menarik. Artinya kuncinya Bu Cimut, Bu Mahmudah, ini apapun bentuk kebijakan, kalau kebijakan itu ya tidak bisa dalam bentuk riset maupun pengabdian, ya itu memang kebijakan, ya sudah tidak bisa. Tetapi konsepnya adalah walaupun dulu di pendidikan itu K13, kalau sekarang Merdeka Belajar ya tetap prinsipnya adalah di bidang keilmuannya adalah di pendidikan. Artinya gini, kalau Bu Cimut jangan ragu, langsung aja tuangkan di dalam suatu roadmap-nya Bu Cimut. Ini nanti ikutnya mana? Ikutnya di psikologi pendidikan atau di kesehatan atau di combine? Ini kan harus jelas. Jadi itu ya enggak usah kita ragu lagi, tulis saja. Walaupun selama nanti sebagai core basic keilmuan dari Bu Mahmudah, Bu Cimut ya. Artinya udah tulis saja dalam 5 tahun. Dalam arti enggak mungkin juga bidang-bidang keilmuannya nanti Bu Cimut juga berubah. Oh ternyata tidak psikologi pendidikan tapi berubah menjadi apa itu enggak, ya dituliskannya ada di dalam roadmap yang jelas. Jangan ragu lah, intinya jangan ragu. Dan itu tidak ada kaitannya, nanti ya kita juga tidak tahu juga tahun 2024 ini berubah lagi dalam kebijakan ya, tapi tetap konteksnya adalah tetap sama Bu Cimut. Jangan ragu Bu Cimut, tulis saja, mantap aja ya. Dan ini Mbak Safi, kami sangat senang, ini harus sudah kita mulai bahwa sudah jelas atalnya roadmap yang ada di peneliti maupun teman-teman di dalam menyongsong untuk jenjang
riset kepakarannya, mulai dari bagaimana dia ke dasar, terapan, sampai pengembangan ya, sampai kepakaran nanti. Karena memang di dalam semuanya skill hibah penelitian, bukan saja di BRIN, termasuk di Respo maupun di Matching Fund, semuanya adalah harus betul-betul sesuai dengan kepakaran maupun keilmuan dari pengusul. Artinya apa? Roadmap ini sangat dibutuhkan untuk menyusun itu. Saya kira itu. Jangan ragu Bu Cimut. Semangat, mantap. Ya, matur nuwun Pak Muhid. Terima kasih Pak Muhid. Turun. Mungkin begini Mbak Niti, saya Ya. kadang ini mungkin ada kaprodi siapa ya? Saya panggil ada Bu Kaprodi. Turun. Pak Muhid itu kan kaprodi toh Pak. Ya, saya cari yang lain karena sudah Cari yang lain, sudah tenar. Sudah expert beliaunya. Ya, cari yang nggak tenar. Iya, saya cari dari teman-teman Bu Ima ada nggak? Bu Ima ya tenar loh. Bu Ima FEBTD. Oh. Pak Rian, Mas Rian. Nah, Rian. Assalamualaikum. Rian. Halo Pak Saifuddin, assalamualaikum. Bisa saya? Oh, Waalaikumsalam. Silakan. Ya, bisa. Pak Juhari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, pertama-tama kalau saya melihat dari payung pertama di jurusan bahasa Inggris ini adalah FKIP, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Kemudian kalau masuk ke dalam jurusan, yaitu jurusan bahasa Inggris. Nah kebetulan saya itu S1, S2, S3 itu linear semuanya sama, hanya namanya aja berbeda. Nah kalau saya lihat itu 80% itu applied linguistics dan 20% mungkin nggak sampai itu yang tentang kependidikan gitu loh. Nah jadi kalau ini dibuat roadmap, saya melihat seperti apa saya tidak tahu. Kok kelihatannya arahnya harus ke pengajaran metode gitu ya, ke pendidikannya. Nah yang saya khawatirkan itu justru core subjeknya yang diajarkan kepada mahasiswa atau ilmu yang ada di dalam kurikulum itu sendiri, itu kan 80% applied linguistic ya. Sedangkan yang 20% ya termasuk agama, termasuk itu, terus pendidikan dan sebagainya. Nah, haruskah seperti yang juga ditekankan oleh Pak Muhid ya kependidikan roadmap-nya kependidikan misalnya gitu. Memang boleh. Karena memang di payungnya FKIP. Tapi begitu masuk ke jurusan itu justru kalau jurusan bahasa Inggris itu 80% loh. Yang ada di dalam kurikulum itu adalah applied linguistics, ya itu. Ya ini arahnya memang haruskah tentang pendidikan pengajaran atau ke core subjek yang itu adalah disiplin ilmu juga. Terima kasih. Oke. Ya, makasih. Terima kasih. Makanya saya panggil kaprodinya tadi. Jadi memang yang mengkonsep prodi itu tentukan dulu goalnya apa gitu. Maka kalau tadi di Fishbone itu goalnya apa gitu. Nah ini akan kaitannya prodi akan declare kayak Kesmas tadi ya tentang quality of life, kemudian ada spesifik pesantren. Nah baru dia akan berbicara prodi ini bidangnya apa aja sih supaya ini terpenuhi gitu. Jadi harus diturunkan oleh prodi itu. Oh bidangnya ini, bidangnya ini, bidangnya ini, bidangnya ini, bidangnya ini. Baru teman-teman prodi itu merekrut dosen. Gitu. Dosen ahli bidang ini, ahli bidang ini, ahli bidang ini, ahli bidang ini, dan sebagainya. Atau diarahkan oleh prodi. Pak, misalnya ini ke depan kita akan fokus ke sini, kita akan fokus ke sini, kita akan fokus ke sini, kita akan fokus ke sini. Nah, pertanyaannya, apakah prodi bahasa Inggris itu sudah menentukan itu
Apakah peminatannya hanya 2, applied linguistik dan tidak? Prodi yang tahu. Kami tidak akan masuk kepada harus pendidikan, tidak. Kami tidak mengarahkan semuanya harus pendidikan. Tetapi prodi yang tahu apa tujuannya, bidangnya apa saja itu, baru di masing-masing bidang itu. Nah, anggaplah seluruh bahasa Inggris itu adalah peminatannya applied linguistik, ya tidak masalah. Maka riset-riset di bidang itu juga harus dipikirkan. Oh, tahun ini saya harus mengerjakan apa yang kategori dasarnya. Oh, bagaimana? Saya agak ngawur. Saya kan mungkin lah. Oh, bagaimana bahasa-bahasa itu dipakai dalam ini dan ini dan ini dan sebagainya. Saya nggak tahu. Kemudian baru prodi tahu. Oh, ya sudah. Riset dasarnya ini, riset ininya ini, riset ini. Yang tahu yang mana? Dari peminatannya. Kalau misalnya prodi bahasa Inggris fokusnya memang semua ke applied, kami tidak masalah. Kami tidak mengarahkan semuanya harus pendidikan. Tetapi yang perlu dipikirkan bahwa topik dan bidang-bidang itu harus mendukung terhadap agenda prodi tadi. Dan topik-topiknya dijadikan roadmap yang direncanakan sampai tahun 2026 gitu. Kira-kira begitu, tidak harus semuanya pendidikan gitu. Jadi kembali lagi ke prodi masing-masing. Makanya tadi saya pengen panggil kaprodinya, apakah sudah berhasil menyusun fishbone-nya. Saya ingin satu itu saja sebetulnya, saya random tadi. Kalau misalnya itu sudah berhasil, sudah sesuai, saya akan lihat visinya. Sudah terlihat tidak bahwa visi misi prodi itu tergambar dalam fishbone-nya gitu. Kayak tadi punyanya Prodi Kesmas, dan itu betul-betul dievaluasi ketika kemarin akreditasi. Oh, kamu mendeklar pesantren, coba lihat fishbone-nya ada tidak yang kaitannya dengan pesantren. Alhamdulillahnya masing-masing bidang itu menuliskan kontribusi pada masing-masing pesantren itu apa gitu. Makanya kami alhamdulillah cukup aman di situ. Nah, makanya teman-teman prodi harus melihat itu juga gitu. Kalau mendeklar tujuannya apa, visi misinya apa, fishbone-nya harus mencerminkan itu. Kayak misalnya teman-teman kedokteran fokus pada herbal medicine misalnya, ada satu prodi itu. Maka apa kontribusi dari masing-masing peminatan itu di dalam prodi itu terhadap topik itu gitu. Maka orang akan percaya bahwa fokus spesifiknya prodi ini tentang itu. Itu kira-kira. Silakan Bu Tias. Oke. Monggo Bu Tias. Nanti ada pertanyaan di kolom chat juga. Monggo, Bu Tias dulu. Menyambung dengan pertanyaan Pak Juari mengenai apa tadi applied linguistic atau mungkin literature ya. Nah, kalau untuk di fishbone penelitian, ya, yang sudah dibuat oleh Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, ini suara saya terdengar ya Mbak Nanti ya? Oh, sangat jelas. Oh, sangat jelas ya. Merdu nggak? Merdu. Oke, jadi di chat itu juga sudah saya share dan semua dosen di Prodi S1 PBI itu sudah kami sharekan. Pak Autar juga sebagai bagian yang saya tunjuk untuk penelitian dan Pengmas itu juga sudah sosialisasi bahwa ini fishbone-nya. Jadi di tempat prodi kami, bisa dilihat di chat itu saya sharekan linknya fishbone, sudah ada, tadi pertanyaan Pak Juari kan tentang linguistik ya, itu sudah ada Pak Juari, untuk English linguistik, sudah saya sediakan di situ, dan itu misalnya code switching, morphology, kalau misalnya mau ditambahkan lagi, monggo. Dan ini pun kami buat bukan atas dasar hasil diskusi, jadi bukan personal saja. Pada waktu itu mungkin Pak Juari belum bergabung di sini ya, sudah apa belum ya? Memang Pak Juari kan baru ya, tapi pembuatan fishbone ini hasil diskusi dengan teman-teman bahwa kalau di PBI itu memang core-nya itu adalah di teaching ya, karena kita under teaching faculty kan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Memang arahnya ke sana untuk core-nya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bidang-bidang yang terkait dengan pendidikan bahasa Inggris, contoh seperti English translation, kemudian character education, culture,
English linguistic, English literature itu sudah juga dicantumkan dalam Fishbone. Begitu Pak. Mungkin itu saja Mbak Neti. Terima kasih. Bu Tias, mungkin sedang buka laptop atau handphone? Oke. Sedang buka laptop atau? Di chat ada itu Pak Sofi, bisa dibuka Bu Neti. Oh iya, Biasanya dikirim ke di chat. Saya klik nggak ini di saya. Nggak bisa masuk. Nggak ada Oh, file. share screen tahu, share screen. Iya. Nah, Nggak ada filenya saya klik. Atau Saya nggak bisa share Pak, soalnya host disable participant screen sharing. Mbak Niti bisa chat yang dari Bu Tias itu, kamu bisa buka drive itu. Saya kok nggak ini. Bisa, sebentar Bapak. Sambil menunggu, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan dari Dr. Hotimah. Izin bertanya, di Simlip Tapmas hanya diminta roadmap saja atau nanti akan di-upload ulang roadmap plus Fishbone? Ya, di-upload ulang. Mungkin nanti teman-teman IT LPPM akan merevisi ya, bahwa mungkin bukan roadmap, tetapi Fishbone plus roadmap. Susunannya Fishbone-nya di atas, dokter, supaya roadmap itu kan diturunkan dari Fishbone-nya Prodi, supaya tersusunnya betul, kira-kira begitu. ditambahkan aja mungkin ya, itunya Ya. nanti di sistemnya itu. Betul, nanti Pakat itu, ditambahkan itu biar jelas. Mantap. harus upload ulang di menu itu, termasuk juga di proposal. Harus di-attach di introduction itu di paragraf terakhir. Seperti yang tadi saya tunjukkan itu ya. Karena di panduannya ada itu. Bisa Mbak Neti? Karena banyak ini filenya. Sekedar. Mutia sedang di depan laptop kah? Maksudnya banyak itu gimana itu? Saya yang Filenya share screen, banyak. Pak. Mungkin Iya, itu betul. Google Drive-nya itu seluruh bukti itu dimasukkan. Betul, Saya ya, saya- unduh dulu ya. Kalian nyari, aduh. Nanti Saya unduh bilang dulu, itu Kak, aja itu. Nggih, monggo Bu Tias. Bisa ini. Mungkin yang lain dulu? Oh iya, silakan. Silakan. Nggih, monggo. Silakan Kaprodi keperawatan. Silakan. Mungkin apakah Fishbone-nya sudah jadi, boleh ditunjukkan ke kami. Kalau keperawatan saya bisa menunjukkan, Pak, karena kebetulan saya orang keperawatan. Silakan. Nggih. Bu Tias sampun. Sebentar. Linknya nggak bisa dibuka. Sekedap Bu Tias. Itu sudah saya kirim PDF-nya, masih proses. Oh iya, masih proses nih. Oh iya. Sudah, Mbak. Nggih, sekedap masih berputar-putar. Apakah sampun terlihat Bapak Ibu? Belum. Oh, belum. Itu Bu Tia sudah share. Sudah Oke. terlihat? Ini, monggo. Nah, ya, oke. Tujuannya penyiapan calon guru bahasa Inggris yang unggul, kompeten, dan profesional. Oke, topik-topiknya adalah, coba perkecil, Mbak. English literature, linguistik, culture. Culture dan karakter education ini tidak ada yang mengerjakan, Bu Tias. Untuk culture sama character education itu masih belum. Jadi memang lebih banyak ke English literature, English teaching terutama karena core-nya. Kemudian berikutnya yang literature, linguistik, dan translation. Culture sama character education memang masih belum. Tapi insya Allah yang tahun ini
itu ada hubungannya dengan character education. Oke, boleh saran tidak? Bisa Ya, diterima atau tidak? Saya menyarankan monggo. hapus saja. Kalau tidak ada, ini. Bagaimana? Saya menyarankan dihapus saja. Culture and Character Education itu. Oh, kalau memang belum terlaksana ya, Pak? Betul. Oh, baik-baik. Sebaik- Ngapunten itu memang waktu itu ditulis karena itu bagian dari perencanaan nanti. Sehingga itu tetap disediakan, tapi memang masih belum ada yang mengambil skop yang ini gitu. Ya. Apakah tidak ada dosen-dosen yang memang punya pakar di situ tentang culture? Sebenarnya semua pakar di bidang itu. Namun kadang-kala itu terlanjur buat yang bukan ke arah situ padahal sudah ada sosialisasi sendiri bahwa setiap akan pengerjaan proposal kan mengacu pada Fishbone itu. Ya, saran lagi sebaiknya kalau memang ada dan itu culture dan karakter education itu ini kan masih anggap tahun 1 nih sebelum ke tahun 2026 kan? Artinya masih bisa gitu. Tinggal teman-teman di prodi siapa kira-kira yang akan ditempatkan di topik culture dan karakter education. Ini kan renstra kita kan 2022 sampai 2026. Anggaplah 2022 kemarin tidak begitu, tapi kan tinggal kita arahkan sekarang masih ada waktu nih di 2000. Anggap bahwa riset dasarnya itu 2022 sampai 2023 dan selanjutnya. Sebaiknya begitu kalau memang untuk mencapai penyiapan calon guru bahasa Inggris unggul dan kompeten itu culture dan karakter education ini memang perlu untuk dijalankan. Ya. Mungkin ini kan kalau yang tahun 2023 ini teman-teman kan sudah pada membuat ya Pak ya. Jadi kalau misalnya merubah total dari awal nanti akan kesulitan. Mungkin saran Pak Syafiq tadi yang menghapus akan sementara tahun ini saya hapus culture sama character education. Mungkin saya nanti baru menerapkan ini di tahun depan. Sehingga yang di Fishbone aja yang saya hapus karena memang kebanyakan di 4 skop ini yang besar ini. Karena ini yang menjadi core-nya pendidikan bahasa Inggris. Kalau itu hanya minoritas saja. Iya, tetapi kalau dipotong sekarang kemudian di tahun depan ada terpotong selama 2 tahun kan? Artinya kalaupun itu akan dikerjakan dari dasar lagi, maka hanya punya waktu tersisa itu 22, 3, 4, 5, 6. Anggaplah sisa 4 tahun. Maka dasar sampai pengembangan itu harus dikonsep seolah-olah 4 tahun ini berhasil mengerjakan itu semua. Itu pertimbangannya. Kalau masih memungkinkan ya nggak masalah sebetulnya. Tapi prodi silahkan yang lebih paham. Oke. Nanti saya sampaikan ke teman-teman dulu Pak, karena harus disampaikan dulu. Betul. Makanya sebaiknya begini Bu, yang tahapan itu yang tadi saya bilang, teman-teman anggaplah ini berlaku umum ya. Ini hanya saran, silahkan bisa dipertimbangkan. Untuk menyusun Fishbone ini, semua dosen harus hadir. Kita tetapkan 2022-2026 ini, apa yang akan menjadi fokus kita supaya UNUSA itu tercapai. Oh, saya penyiapan ini unggul dan sebagainya. Anggaplah gitu-gitulah. Maka kita akan apa yang dikerjakan bidang-bidangnya. Oh, ternyata setelah dirembuk, dikumpulkan, diinikan, lahirlah 5 bidang. 5 bidang ini dosennya ini, di bidang ini dosennya ini, di bidang ini dosennya ini, di bidang ini. Baru dari masing-masing bidang itu dia berikan waktu untuk menyusun tulangnya. Setelah menyusun tulangnya, baru kumpul bersama teman-teman prodi itu menjadikan sebagai Fishbone, tinggal disusun. Tahapannya seperti itu. Menyusun Fishbone itu. Maka betul tadi kalau Bu Tia sudah bilang bahwa ini hasil diskusi,
kalau ini dikonsep dari awal, oke, berapa bidang sih yang akan kita kerjakan, maka sebaiknya ditempatkan kalau memang culture itu harus ada dosen yang menghandle itu, supaya apa yang dicita-citakan ini dapat terpenuhi. Makanya saran saya, kalau tidak ini pasti akan jadi pertanyaan nanti, loh kamu pengen mencapai itu syaratnya harus ada 6, tetapi kamu kerjakan hanya 4 gitu misalnya. Sebaiknya disumbang semuanya. Itu jauh lebih bagus ya. Meskipun kita bisa banyak berdebat di situ, oh iya apa dan sebagainya. Jadi tahapannya kumpul, tentukan bidangnya, berikan keleluasaan pada masing-masing dosen di bidang itu untuk menyusun tulang. Kumpul lagi, jadi Fispon, susun. Kira-kira begitu ke teman-teman prodi. Dan yang sudah disepakati, ini harus dipakai oleh semua dosen. Pak Juari misalnya akan fokus pada English linguistik, maka risetnya tentang salah satu dari 2 itu, code switching dan morfologi misalnya. Mau tidak mau ya harus dikerjakan itu supaya prodi tercapai tujuannya. Itu kira-kira. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak Safi. Oke, terima kasih Bu Tias dan Pak Safi. Ini dari S1 Keperawatan diwakili oleh Bu Ainiah, Pak Safi. Silakan. Share. Bu Aini. Sudah ada Fisbon ya kan? Sudah ada. Sekedap dari Bu Aini, sekedap Bu Aini. Iya Bu, sebentar Bu. Monggo. Ini Fisbon dari S1 Keperawatan Bapak. Oke. Berarti ada 6 ya, ada 6 bidang yang akan dikerjakan ya. Penerapan keperawatan komunitas. Cluenya komunitas ya. Iya. Maka di masing-masing tulangnya itu harus tercermin itu juga. Gitu. Contoh kesehatan jiwa. Kelompok khusus. Gangguan jiwa. Oke, ya maka ini harus dikerjakan. Maka teman-teman kesehatan jiwa itu mengerjakan, kalau ada yang kelompok khusus, ada gangguan jiwa, teman-teman keperawatan maternitas harus mengerjakan salah satu dari 5 itu. Ini sudah oke. Kalau memang ini di keperawatan itu ada 6 bidang menjadi fokus utama. Tinggal nanti teman-teman di kesehatan jiwa itu suruh buat roadmap masing-masing. Contoh misalnya Mbak Neti fokusnya di keperawatan anak sehat misalnya, maka Mbak Neti akan riset mulai dari dasar, applied, kemudian pengembangan terkait topik itu. Dan itu nanti dimohon teman-teman prodi juga memverifikasi ketika proposal itu ada, apakah melalui informasinya dari UPPM, itu dipersilakan. Oke, silakan. Pak Syafiq, mohon maaf saya bertanya sekalian. Di kepala ikannya ini, apakah menunjukkan hasil dari visi, menjawab visi atau bagaimana kepalanya ini? Iya. Ini kan penerapan keperawatan komunitas, gitu. Sebetulnya target ya Bu, target ketika mengerjakan itu semua apa sih yang mau ditarget oleh prodi? Kalau ya, divisinya, pasti memang ada kaitannya dengan yang tadi visi. Ini ujungnya itu bukan kekuatan komunitas ini. Kalau di pesantren, kalau di Kesmas kan tadi berdasarkan unggulan Pak Safi itu di pesantren gitu. Iya. Targetnya adalah peningkatan kualitas hidup. Hidupnya ya kualitas hidup kan. Tujuannya apa sih mengerjakan 6 topik ini? Apa yang mau menjadi target dari prodi itu? Ini silakan dipikirkan bersama oleh teman-teman prodi. Targetnya itu berarti ke perawatnya atau masyarakatnya? Target prodinya. Target prodi ke masyarakatnya. Ya, kalau prodi mengerjakan ini, apa yang mau di target prodi gitu.
Ya, targetnya dari semuanya, Mbak Niti. Apakah ya dari keilmuannya, dari apanya harus dikonsep dalam bentuk sesuatu yang unik gitu. Kalau mengerjakan ini semua gitu. Kayaknya mungkin perlu lebih ini daripada penerapan keperawatan komunitas. Iya. Perlu duduk bersama, kira-kira kalau kita kerjakan ini semua apa sih targetnya gitu. Saya tidak paham di perawatan, teman-teman keperawatan. Berarti kalau di rumah sakit nggak boleh gitu mungkin ya? Di mananya, Bu? Kan ini penerapan keperawatan komunitas. Berarti kalau mengambil di rumah sakit tempatnya itu apa nggak boleh gitu? Saya nggak kurang paham. Makanya tadi saya tanya definisi komunitasnya apa gitu. Nah, itu teman-teman yang paham kan? Saya juga tidak paham. Apakah komunitasnya semua? Apa itu basisnya hanya masyarakat ini? Apa bukan dalam konsep institusi resmi misalnya? Saya tidak tahu itu teman-teman di keperawatan. Makanya coba lihat visi misi keperawatannya apa? Apa yang unik di situ? Apa yang menjadi unik? Maka juga harus tercermin di situ. Misinya. Mana visi? Untuk menjadi lembaga pendidikan keperawatan, menghasilkan lulusan unggul, teknologi berjiwa wirausaha serta ya itu makanya kita perlu lihat lagi visi misi kita ya. Ini memang terlalu umum ya. Mungkin kita kemarin itu milih ini terkait dengan yang unggul ini di keunggulan Provinsinas adalah keperawatan komunitas yang di dalamnya ada komunitas pesantren dan komunitas bencana. Jadi kita milih ujungnya itu di keperawatan komunitas. Mungkin nanti bisa kami diskusikan kembali terkait dengan keperawatan komunitas itu apanya gitu. Ya. Betul, maksudnya begitu. Oke, itu dia clear ya, keperawatan komunitas pesantren serta keperawatan bencana. Ya, maka dua clue itu harus tercermin di fishbone-nya tuh. Ya, Bro. Supaya jadi betul-betul unik dan inline. Mungkin di ininya perlu diinikan juga, Bu. Ini mohon maaf. Ya, silakan bisa diterima. Divisinya itu kayaknya menarik deh kalau kita nyebut komunitas yang tadi ini dijadikan salah satu divisi itu, diinkludkan di situ. Terkol kemuka di komunitas pesantren dan bencana masyarakat, dan sebagainya. Yes, siap, nanti saya sampaikan. Ya, tadi sekali lagi silakan didiskusikan supaya betul-betul inline. Tapi fishbone-nya udah ada, tinggal disesuaikan. Bisa saja fishbone itu sudah lama. Ternyata visi kita ke depan mau ada satu yang unik, maka perlu ditambahkan tulang lagi tuh, yang supaya teman-teman keperawatan itu betul-betul punya sumbangan terhadap apa yang direncanakan. Silahkan, keperawatan sudah, kedokteran? Ada yang ingin diskusi salah satu saja, Prodi? Monggo, dari Fakultas Kedokteran. Dokter Hotimah atau Dokter Hafid? Dokter Hafid, Dokter Hotimah, Dokter Hari mungkin. FK prodinya cuma satu, Pak. Terima kasih, Pak Syafi. Saya coba cari-cari roadmap-nya, tapi mungkin akan tersebar di beberapa proposal, Pak Syafi. Izin Pak Syafi, jadi di FK itu ada 14 departemen, dan masing-masing departemen itu memiliki roadmap yang ujungnya memang ke roadmap fakultas, Pak Syafi. Roadmap apa?
Maaf. Iya, Fishbone ya, ke Supaya kita Fishbone. sepakat dulu. Fishbone ya. Iya, Pak Syafi. Oke. Jadi di Fishbone Prodi ya, Fishbone Prodi dan fakultas itu kemudian diterjemahkan ke masing-masing departemen itu, Pak. Jadi memang yang kita masukkan ke proposal itu memang sudah ada yang langkah pertama di masing-masing departemennya, tapi ada juga yang masih mengikut ke Fishbone Induk, Pak Syafi. Ini saya masih belum bisa share screen ya Pak Syafi. Cuman yang jadi pertanyaan itu sebentar Dr. Hafid, Mas iya. Cahyo kok bisa dibantu Dr. Hafid untuk bisa share screen? Oh bukan, maksudnya filenya yang nggak ketemu Bu. Ini saya pakai tab. Iya. Baik, siap. Terus kemudian yang mau saya tanyakan begini Pak Syafi, ini di antara departemen itu kan ada yang spesialistik ya, misalnya penyakit dalam, itu kan di topik Fishbone fakultas itu masuk ke dalam sindroma metabolik. Nah, tapi ternyata kalau yang diamati dari beberapa perkembangan itu sangat spesialistik akhirnya, dan seakan-akan itu justru masuknya ke rumah sakit Pak Syafi. Padahal kita kan pengembangan preventif medicine ya, pencegahan, kedokteran pencegahan gitu. Mungkin ada masukan Pak Syafi. Ya, saya sebetulnya akan masuk. Coba share Fishbone Prodinya. Jadi akan nampak dari situ sebetulnya nanti. Nah, kasusnya sama dengan pertanyaan Bu Mahmudah di awal tadi kan, sebetulnya kan. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada Fishbone Prodi, kita bisa membayangkan sebetulnya. Oke lah, berarti di kedokteran itu namanya departemen ya, bukan kalau departemen. Kayak di Kesmas itu kan peminatannya, namanya peminatan. Yeah, maka Fishbone Prodinya harus ada dulu, maka bidangnya itu menjadi bidang departemen. Ada departemen X, A, B, C dan sebagainya. Kemudian dari masing-masing departemen itu suruh membuat tulang. Tetapi disepakati dulu, dikumpulkan dulu seluruh dosen untuk mengkonsep apa sih targetnya, gitu. Supaya kepalanya itu tahu dulu gitu. Nah baru kita bidang ini akan mengerjakan ini, atau departemen ini mengerjakan ini, departemen ini mengerjakan ini, dan sebagainya dan sebagainya. Memang harus masuk dari Fishbone Prodinya dulu supaya mudah gitu men-trackingnya. Iya, yang tadi Pak Syafi contohkan dari teman-teman keperawatan kan ada visi dan misi Pak ya. Betul. Dan kita memang memasukkan kata kunci kedokteran pencegahan itu Pak. Di Fishbone, ya, di Fishbone fakultas, dan mengerucutnya itu ke sana. Cuman memang ada beberapa, kan departemen itu ada yang akademik, ada yang profesi Pak. Yang profesi kan kebanyakan spesialistik, ini kadang-kadang melenceng. Melencengnya itu akhirnya klinis ya, bukan pencegahan. Kalau misalnya pencegahan kan kita ada algoritma, tata laksana tertentu dan seterusnya. Tapi ini kan kita kan dikasih ya oleh UPPM supaya tidak melenceng lagi. Iya. Tapi potensi patennya memang besar, sehingga itu yang coba kita ambil jalan tengahnya, tetap ada kekhasannya ke arah preventive medicine. Begitu. Untuk sementara ini memang kalau di FK sedang memasukkan, tapi insya Allah perannya masing-masing ada dalam tulang ikannya itu Pak. Oke. Oke, bagus. Jadi sekali lagi finalkan dulu Fishbone-nya. Tanpa Fishbone yang disepakati bersama, maka tidak ada jaminan dosen-dosen itu berkontribusi pada tulang-tulang itu. Teman prodi kumpulkan dulu kalau misalnya sudah ada dan itu disepakati bersama bahwa ke depan kita akan mengerjakan. Baru tulang-tulang itu diberikan hak untuk kepada yang masing-masing untuk menyusun tulangnya. Kira-kira begitu tahapannya. Baik Pak Syafi. Terima kasih Pak Syafi. Sama-sama. Matur nuwun Dr. Hafid. Ini dari Bu Wiwi di kolom chat. Yang perlu diperhatikan
Ini dari keperawatan S1, sasaran, 3 strategis dari uraian visi misi. Ini benar Bu Wiwi? Iya. Ini saran mungkin ya kepada prodi S1 keperawatan nggih Bu Wiwi. Betul. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas saran dan masukannya. Mungkin ada lagi dari FKIP sudah, FEBTD. Monggo FEBTD. Terakhir. Pak Rian atau Bu Ima atau Bu Endah ya? Ada tidak? Atau UPPM? Bu Elvita ada? Pak Rian? Izin masuk, Pak. Nggih, monggo. Sebentar saya share screen. Sudah tampil kah? Oke. Ya. Oh, ini sebenarnya. Oh, aku saya share screen ya, Bu. Oh, oke, monggo. Sebentar, ini ada koreksi dari Bu Elvita. Bu Elvita yang share screen ya, Pak? Iya. Sambil menunggu, jadi sekali lagi saya menekankan Fishbone itu disusun duduk bersama dosen, tentukan targetnya, buat bidangnya. Sedangkan roadmap itu supaya kita bisa di-guide, ingat verb-verb yang tadi yang ada di TKT. Supaya kita di-guide, oh kita sedang mengerjakan dasar dan sebagainya. Itu sangat memudahkan untuk menyusun roadmap-nya. Oke, kualitas perekonomian. Targetnya ya. Nah, saya menyarankan supaya konsisten dibuat tulang saja, Bu, jangan dibuat daging. Oh, dibuat tulang ya, gimana Pak? Supaya lebih mudah topik-topiknya. Ini kan daging ya. Iya. Bikin duri-duri kecil. Iya, lebih baik duri-duri, lebih enak ininya. Topik-topik itu ada di mana gitu. Terus Bapak, ini mohon izin. Ini ikannya kok kurus toh ya? Ikannya kurus nggih, Bu? Iya. Aduh. Tapi dagingnya banyak dia. Dagingnya banyak, enggak lah Pak. Iya makanya kurus. gendut-gendut, Bu. Izin tanya Bapak. Ini kan tadi satu pertanyaan dari tim itu, apabila misalkan ini terkait topiknya itu di CSR untuk yang akuntansi manajemen. Nah, ketika di penelitian dasar itu meneliti terkait CSR, lalu kan kita kembangkan di terapan, lalu di pengembangan. Apakah boleh nanti misalkan ketika di pengembangannya itu CSR dikaitkan dengan tax avoidance. Nah, di mana tax avoidance itu diperpajakan. CSR dikaitkan dengan green economy kayak gitu. Apakah tetap diperbolehkan? Karena tadi sih kami diskusi sih masih boleh asalkan CSR-nya itu tetap dibawa baik di dasar, terapan dan pengembangan. Pripun Bapak? Ya. Terima kasih. Betul. Makanya perlu evaluasi. Jangan-jangan ada yang bisa digabung. Paham saya? Jangan-jangan 6 topik ini sebetulnya kalau kita betul-betul ini kan hanya 3 misalnya. Makanya penting untuk duduk bersama tuh. Kalau subjeknya bisa saja CSR di perusahaan, CSR ini, dan sebagainya. Tergantung teman-teman itu dari awal mau fokus tentang apa. Bagaimana? Contoh saya agak ngawur, oh dia punya konsep bahwa bagaimana CSR ini bisa membantu penyelesaian masalah lingkungan misalnya. Diinikan dulu apa saja konsep-konsepnya sehingga bisa memanfaatkan CSR. Kemudian uji CSR-nya, oh ternyata berhasil. Ya bisa
jadikan brief policy atau diajukan menjadi kebijakan untuk dipraktekkan di seluruh Indonesia misalnya. Kira-kira begitu. Boleh saja topiknya berbeda. CSR-nya ya, CSR ini. Tetapi yang paling penting itu jangan-jangan, oh ini hanya 3 topik sebetulnya, tidak 6. Bapak izin masuk. Kalau di akuntansi itu mayoritas semuanya bisa digabung, Bapak. Misalkan nih di akuntansi keuangan itu bisa juga terkait auditing gitu. Oh, bagaimana sih kita auditing, audit delay gitu ya, dikaitkan dengan financial performance gitu. Audit delay dikaitkan dengan leadership, di mana leadership itu ada akuntansi manajemen. Audit delay dengan tadi leadership kan gaya kepemimpinan, dengan budaya organisasi. Audit delay dengan perpajakan. Semuanya bisa digabung Bapak di kami. Semuanya Bu, juga di semua prodi begitu. Makanya itu pripon. Tapi kan ada core-nya. Ada core-nya. Contoh misalnya di akuntansi ke manajemen itu sebetulnya spesifiknya dia akan menghandle apa sih gitu. Ya bisa aja manajemen yang keuangan kamu kaitkan dengan akuntansi keuangan boleh aja, tetapi sebaiknya ada spesifik yang dihandle. Oh, saya mau ininya saja, sedangkan keuangannya itu akan dihandle oleh teman-teman akuntansi keuangan. Core-nya itu perlu dipikirkan. Gitu. Kalau kaitannya memang pasti akan berkaitan, namanya juga fishbone kan? Izin masuk Bapak. Berarti itu teman-teman itu tidak boleh meneliti antar kaitan itu, Pak. Misalkan nih audit delay dikaitkan dengan financial performance, nah itu tidak boleh karena financial performance itu ada tim sendiri yang meneliti terkait akuntansi keuangan, gitu nggih? Sebaiknya begitu, Bu. Makanya ada fokus masing-masing kan. Sama dengan kami di Kesmas itu bisa aja saya meneliti, tapi kan saya nggak paham tentang itu. Karena bidang saya misalnya Kesling. Kalau saya suruh bicara K3, saya nggak ngerti gitu misalnya. Ya sudah, saya fokus di Kesling aja. Gitu. Atau teman-teman, ya memang waktu kuliah itu dapat mata kuliah ini semua, gitu, tapi bukan expert di bidang ini semua. Gitu. Makanya ada yang fokus di akuntansi keuangannya. Ada yang fokus di manajemennya. Kira-kira begitu. Supaya betul-betul spesifik, Bu, kepakarannya. Makanya yang paling mudah itu nanti kalau dibuat tulang-tulang itu. Jangan-jangan ada yang overlap. Makanya tidak perlu dikerjakan ini. Fokus di masing-masing betul yang fokus di akuntansi keuangan, misalnya tulang-tulang itunya. Itu jauh lebih spesifik. Meng-guide untuk jauh lebih spesifik ya. Kira-kira itu ya Bu Endah ya. Siap Bapak. Matur nuwun sangat Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Mungkin sudah saya kembalikan lagi ke Mbak Neti. Oke, baik, terima kasih Pak Syafiq dan Bapak Ibu sekalian yang sudah meramaikan diskusinya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam merevisi masukan dari UPPM. Harapannya ke depannya tentunya kualitas penelitian itu akan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini dipersilahkan presensi di kolom chat nih. Monggo saya persilahkan untuk presensi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini. Baik, kalau sudah, semoga apa yang kita diskusikan, apa yang sudah kita sampaikan hari ini, baik oleh Pak Syafiq, masukan dari teman-teman, akan menambah kualitas penelitian dan semuanya menjadi berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan,
Di pagi hari ini, marilah acara pelatihan dan persamaan persepsi roadmap pada pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman. Nggih, matur nuwun semuanya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen. Terima kasih Pak Syafie, Bu Neti. Nuwun Pak, izin. Silakan. Ya, ini gila. Oh, Pak Syafie klik ikonnya kan enggak apa-apa. Terima kasih, mohon pamit. Assalamualaikum.